nama saya Raffi Manaf Mawardi dari kelas 12 KBC MIPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Hulukin Azim dari kelas 11 MIPA 1. Saya merupakan anggota dari kelompok PPKN, yaitu Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul. Di sini kami akan membahas terlebih dahulu tentang isi berita yang kami bawakan. Mural yang diduga mirip sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tulisan 404 sempat menjadi viral dan menjadi perbincangan warga di Jalan Pembangun 1, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Gambar mural mirip Jokowi tersebut kini telah dihapus karena diduga telah menghina Presiden Jokowi. Dihapusnya mural mirip Jokowi itu belakangan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Partai Demokrat pun ikut berkomentar. Menurut Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, sikap pemerintah yang memburu si pembuat mural dinilai terlalu berlebihan. Karena sedianya gambaran mural bisa mewakili kegelisahan masyarakat akan kondisi negara saat ini, terlebih di tengah pandemi. Selain itu juga, dengan adanya berita ini, menuai banyak pro dan kontra terhadap berita viral yaitu mural 404 not fine. Berikut merupakan beberapa pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak. Yang pertama yaitu oleh Partai Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra menilai aksi pencarian yang dilakukan polisi terhadap si pelaku pembuat mural berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengaku mengapresiasi kritik pembangun dalam pidato kenegaraannya beberapa hari lalu. Ia mengatakan bahwa pelaku pembuat mural yang mengkritik dicari-cari dan dikejar-kejar. Muralnya pun dihapus, padahal munculnya mural atau gambar jalanan yang bernuansa kritik kepada pemerintahan Joko Widodo seharusnya disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah. Menurut Herzaki juga, munculnya mural ini merupakan tanda gelisahan di kalangan masyarakat bawah atas situasi yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari akibat pandemi. Begitu pula dengan aspirasi dan kegelisahan rakyat ini. Seharusnya menjadi introspeksi pemerintah bagaimana semestinya bisa memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di lapangan sebelum mereka mengekspresikan kegundahannya melalui mural. Lalu yang kedua yaitu menurut Kabar Eskrim, Polri Komjen Agus Adrianto angkat bicara mengenai kisru kasus membuat mural yang diduga mirip Jokowi dengan tulisan 404 not fine di wajahnya. Agus mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak berkenan bila pihak kepolisian bertindak responsif terhadap kritik masyarakat yang diaturkan kepada pemerintah melalui mural. Dia juga menegaskan bahwa rasanya tidak ada persoalan, namun kalau fitnah memecah belah persatuan dan kesatuan dan intoleran pasti kita tangani. Dan Agus menandaskan. Selain dari komentar dari pihak kepolisian, juga ada komentar dari pakar UNER, yaitu dari Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pasca Sarjana Universitas Airlangga atau UNER, yaitu Iga Satria Wibawa, menyatakan mural itu sudah dikenal menjadi media komunikasi bagi masyarakat. Mural merupakan salah satu bentuk street art yang menjadi media komunikasi yang cukup, yang sering digunakan masyarakat dalam menyampaikan pesan dan harapan serta kritik kepada pihak yang mempunyai privilege atau kekuasaan tertentu, seperti pemerintah pusat. Dalam dimensi seni, tambahnya, wajar bila mural ini dijadikan sebagai simbol perlawanan kritik ataupun harapan, dan sah saja bila penempatannya dalam ruang publik agar nantinya dapat didengar dengan pemerintah maupun dapat dilihat dengan publik. Iga berpendapat, mural berisi kritik sosial sama halnya dengan baliho yang berisi tentang pesan-pesan politis, yakni sama-sama memanfaatkan suatu ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan. Hanya bedanya, mereka yang ofisial punya kuasa, wewenang dan memiliki privilege tertentu menggunakan baliho. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki privilege dan melihat ruang-ruang penyampaian pendapat banyak tersumbat di sana-sini, sehingga pada akhirnya masyarakat memilih mural sebagai media yang frontal dan efektif dalam menyampaikan pesan. Jelas pengajar mata kuliah industri kreatif tersebut. Selanjutnya yaitu kami akan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban terkait kasus yang beredar di masyarakat yaitu kasus mural. Dilansir dari laman komnasham.go.id, membicarakan demokrasi pastinya akan erat berkaitan dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi ini merupakan suatu sistem yang mengutamakan kebebasan berekspresi setiap warga negara.
Nah, dalam hal ini, negara itu harus menjamin perlindungan atas kemerdekaan berekspresi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara kita merupakan suatu negara yang demokratis. Artinya, rakyat memegang tahta tertinggi sebagai pemegang kedaulatan, sehingga pengawasan dan tugas pemerintahan akan disalurkan melalui kebebasan berekspresi. Indonesia sendiri, isu mengenai kebebasan untuk berekspresi dan juga berpendapat sudah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Keberadaan undang-undang tersebut ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia atau HAM, tak terkecuali dengan berekspresi ataupun juga dengan berpendapat. Beberapa pasal yang mengatur undang-undang untuk berekspresi dalam UUD 1945 diantaranya yaitu yang pertama ada pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu juga ada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Pada kasus ini terdapat adanya pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu ada pelanggaran hak, di mana kita diberikan hak untuk kebebasan dalam menyampaikan ide dan pikiran yang sesuai dalam pasal 28 dalam UUD 1945, baik itu secara tulisan maupun secara lisan. Di mana hal ini muralis menyampaikan ide atau gagasannya dalam bentuk mural yang digambarkan dengan wajah Presiden Joko Widodo dengan bertuliskan 404 not fine. Tetapi malahan pembuat muralnya itu sedang dilakukan pencarian dan diminta pertanggungjawabannya terhadap mural yang ia buat. Dan malahan sesuai dengan berita yang disampaikan bahwa mural yang dibuat sekarang itu sudah dihapus. Di mana hal ini tentu kita sebagai warga negara tidak diberikan kebebasan dalam berekspresi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Lalu ada pelanggaran kewajiban dalam menyampaikan ekspresi, pikiran, ide, baik itu secara tulisan maupun secara lisan, harus penting yang diperhatikan itu adalah etika. Di mana mungkin bagi sebagian orang muralis atau pembuat mural menggambarkan Presiden Jokowi yang dituliskan 404 not fine ini dianggap tidak sopan. Sehingga ada berbagai pihak yang mengecam dan juga mencari pembuat muralnya untuk diselidiki lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu kita juga harus bisa menerima apapun yang respon diberikan terhadap sesuatu yang kita sampaikan. Dan kita juga harus bertanggung jawab tentang apa yang kita komentari atau kita paparkan, baik itu secara tulisan maupun secara lisan. Dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal ini juga sudah terbukti bahwa kita sebagai warga negara diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam menyampaikan ide ataupun paparan kita, baik itu secara tulisan maupun secara lisan. Selain itu juga di dalam UU nomor 39 tahun 1999, yaitu pasal 22 ayat 3 tentang hak asasi manusia mengatur lebih jauh mengenai kebebasan berekspresi. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sesuai dengan undang-undang tersebut, kita diberikan kewajiban dalam menyampaikan suatu kritik berupa ide atau gagasan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Harus memperhatikan nilai-nilai etika seperti nilai agama, sosial, keutuhan bangsa, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini pembuat mural menggambarkan suatu sosok Presiden Jokowi di mana dengan bertuliskan 404 not fine dianggap tidak sopan sehingga menuai beberapa kontra dari berbagai pihak sehingga membuat ia dicari-cari dan diminta pertanggungjawabannya serta dihapus juga mural yang ada di jalan tersebut. Lalu pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih caranya kita sebagai pelajar dalam mengekspresikan diri sesuai dengan apa yang kita lakukan seperti saat ini, bahwa dengan tugas seperti ini kita juga sudah termasuk dalam bentuk mengekspresikan ide dan gagasan kita, yaitu terkait kasus yang kita bawakan, serta kita juga diberikan kebebasan dalam menentukan apakah dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran hak dan kewajiban. Lalu kita juga tetap memperhatikan kewajiban kita, yaitu bahwa dalam suatu penyampaian ide, gagasan,
berupa kritik, baik itu secara tulisan maupun secara lisan, harus dipenting kita memperhatikan adanya nilai etika, baik itu nilai agama, sosial, dan nilai keutuhan bangsa, serta yang lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Kami ucapkan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.